Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma rabbana hadhihi wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa sallallahu wa fadila wa sarafa wa jalla la tuqbal maqamal mahmudul ladzi wa ada illa taratu fi dunya. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allahu ta'ala a'udzu billahi samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, saya selaku khatib berwasiat usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Yang pertama, dengan memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan sholawat serta salam senantiasa Allah selalu limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya yang setia, yang selalu mengikuti sunnah dan jejaknya sampai hari kemudian. Amin Allahumma amin. Hadirin yang Allah muliakan, yang pertama, agar kita semua ditulis Allah Subhanahu wa taala mendapatkan pahala menghadiri salat Jumat, saya tidak bosan-bosannya menyampaikan kepada jamaah sekalian, hendaklah selama khutbah berjalan tidak ada yang ngantuk ya, apalagi tidur. Karena itu salah satu yang akan menyebabkan kita tidak akan mendapatkan pahala salat Jumat apabila kita tidak memperhatikan khatib sedang berkhutbah. Hadirin Allah muliakan, pada kesempatan ini saya sampaikan tentang musibah bencana alam. Para jamaah sekalian, beberapa hari yang lalu, seingat saya antara hari Senin kurang lebih jam 13 lebih atau jam 14 kurang, yaitu terjadilah musibah yang namanya bencana alam gempa bumi saudara kita yang berada di Cianjur, Jawa Barat. Kemudian juga disusul yaitu terjadi masih di daerah Jawa Barat juga, yaitu Garut, juga bersamaan dengan meletusnya Gunung Merapi. Jamaah yang Allah muliakan, ini adalah merupakan suatu musibah yang datang baik dengan tiba-tiba, biasanya dengan tiba-tiba. Kalau saja musibah itu sebelumnya sudah ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita penduduk bumi akan bersiap-siap, tentunya bersiap-siap menangkal musibah tersebut dengan barangkali meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah muliakan, ternyata yang namanya musibah itu bukan hanya di zaman sekarang ini saja, bukan tahun 2022 saja atau sebelumnya. Bahkan musibah yang berupa bencana alam, entah itu gempa bumi, tanah longsor, gunung meletus dan sebagainya, itu khususnya seperti gempa bumi, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Ini pernah terjadi, bukan hanya kita lihat saksikan melalui mata kita langsung, mungkin juga melalui berita mass media yang ada, tetapi juga hadirin sekalian, musibah yang berupa bencana alam, entah itu gempa bumi, tanah longsor dan sebagainya, pernah terjadi di zaman dahulu kala. Kita pernah mendengar, kita pernah membaca di zaman Nabi Nuh alaihi salam,
pernah terjadi yang namanya musibah banjir bah, kurang lebih dalam sejarah itu 3 hari 3 malam hujan turun sehingga bisa menenggelamkan bukit-bukit atau gunung. Belum lagi bencana-bencana alam selanjutnya seperti zaman Nabi Syuaib, zaman Nabi Zakaria, zaman Nabi Musa dan nabi-nabi yang lainnya. Ini ternyata musibah yang berupa bencana alam, gempa bumi dan sebagainya pernah terjadi zaman dahulu para nabi, para rasul, bukan sekarang saja. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa kok terjadi bencana atau musibah bencana alam tersebut? Ini memang ada penyebabnya, ya hadirin sekalian. Allah tidak akan menurunkan musibah yang berupa bencana alam tersebut tetapi karena ada penyebabnya, hadirin sekalian. Kalau kita bisa melihat dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasul atau hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, yang namanya musibah berupa bencana alam, gempa bumi dan sebagainya itu diakibatkan dari hasil perbuatan manusia atau penduduk bumi. Ya. Penduduk bumi banyak orang-orang yang ingkar kepada Allah, yang berdosa, yang durhaka kepada, bahkan berbuat musyrik, durhaka dan sebagainya. Sehingga dengan perbuatan-perbuatannya itu adalah Allah menurunkan yang namanya musibah tadi. Contoh di zaman Nabi Musa alaihissalam kita bisa mengetahui, yaitu ketika terjadi pernah Allah menimpakan musibah kepada Qarun di istana yang megah pada waktu itu. Kemudian Allah tenggelamkan di muka bumi ini sehingga terjadilah semua rata. Maka apabila kita mendengar sering terjadi apabila ada harta-harta terpendam, harta-harta lama itu disebutnya harta karun. Padahal awalnya itu harta korun, namanya korun. Hartanya semua dipendamkan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, di dalam bumi, dalam tanah. Ini di zaman Nabi Musa alaihissalam. Belum lagi zaman-zaman Nabi yang lain. Di zaman Nabi Syuaib itu dilarang kita untuk berbuat dosa, untuk membunuh, mengganggu onta dan sebagainya, tetapi dia melanggar nabinya sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana. Di zaman Nabi Lut alaihissalam, manusia laki-laki suka dengan laki-laki, padahal dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya Nabi Lut. Akhirnya terjadilah bencana yang namanya gempa, yang namanya Sodom atau disebut kaum Sodom. Laki-laki senang dengan laki-laki, disebut adalah homoseks. Sekarang sudah nampak yang namanya seperti itu, homoseks, lesbian dan sebagainya. Inilah akibatnya orang yang durhaka kepada Allah, orang yang banyak maksiat kepada Allah, orang yang ingkar, yang musyrik, dolim dan sebagainya, maka Allah akan menurunkan, itulah penyebabnya. Jadi hamba sekalian, berarti dengan adanya perilaku manusia tadi, maka Allah menurunkan musibah yang berupa bencana. Minimal begini, hamba sekalian, apabila Allah menurunkan bencana itu pertama berupa bala, ya, berupa bala. Yang kedua juga yaitu berupa ujian. Dan yang ketiga yaitu berupa adab, siksa. Nah, hadirin sekalian, semoga saja yang pernah terjadi di Cianjur, juga di daerah-daerah yang lain yang menyusul, kita berdoa mudah-mudahan itu bukan siksa Allah Subhanahu wa taala, tapi itu hanya merupakan sebuah peringatan. Sebuah peringatan agar kita kembali kepada jalan yang benar, yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita sama-sama dalam satu daerah, dalam satu negeri beriman kepada Allah, insya Allah Allah akan turunkan yang namanya barokah dari langit. Sebagaimana dalam sebuah ayat Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi walakin kadzabu akhadnahum bima kanu yaksibun. Artinya, dan sekiranya penduduk bumi atau penduduk negeri
mereka beriman dan bertakwa, pasti kata Allah, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami, mereka berdosa, ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan. Jelas ayat ini hadirin sekalian, apabila penduduk bumi beriman kepada Allah, maka datanglah berkah dari Allah, dari langit atau dari bumi. Kalau seandainya hujan turun, hujannya akan menjadikan rahmat kepada kita sekalian penduduk bumi. Di dalam ayat yang ke-97, tadi 96. Ayat 97 Allah menjelaskan, afa min ahlul qura ayatihum basuna bayata wa hum naimun. Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur? Yang namanya musibah, bencana alam dengan tiba-tiba. Kadang-kadang Allah menurunkan musibah itu pada malam hari ketika mereka sedang tidur lenyap. Kemudian dalam ayat yang berikutnya 98, awamin ahlul qura ayatihum basuna wa hum yal'abun. Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang kepada mereka pada waktu pagi ketika mereka sedang bersunda gurau, mereka sedang bermain-main. Yang kedua ini, mereka yang ingkar-ingkar, yang berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka banyak bermain-main, lupa kepada, maka pada pagi hari itulah turunlah yang namanya musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya yang artinya saja, atau mereka merasa aman dari siksaan Allah yang tidak terduga-duga. Tidak ada yang merasa aman dari siksaan Allah selain orang-orang yang rugi. Hadirin Allah muliakan, inilah 3 ayat dalam 4 ayat dalam surat Al-A'raf 96 sampai 99. Allah menjelaskan tadi mengapa Allah menurunkan musibah, berarti ada sebabnya, ada penyebabnya. Artinya penduduk negeri mereka telah ingkar kepada Allah, berbuat maksiat, banyak dosa yang secara terang-terangan. Sekarang para hamba sekalian, sekarang yang namanya dosa kemaksiatan itu terang-terangan di mana-mana. Laki-laki dengan perempuan terang-terangan berzina dan sebagainya. Mungkin juga laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, sudah banyak kita lihat dalam berita-berita di mass media, sudah banyak. Mereka terang-terangan menentang Allah Subhanahu wa taala, maka turunlah musibah tadi. Maka adik sekalian, mudah-mudahan kepada saudara kita yang kena musibah di Jawa Barat tadi itu hanya sebatas peringatan. Kemudian banyak para ahli untuk mengantisipasi gempa tadi atau musibah, maka marilah kita bersiap-siap diri dengan seperti diantaranya dengan memakai, kalau kita mau tidur harus memakai baju yang tebal sebagainya, ya. Kemudian kita harus begini sebagainya. Tetapi yang paling penting bagi orang yang beriman dan bertakwa untuk mengantisipasinya adalah dengan beriman kepada Allah. Iman kepada Allah, beramal, insya Allah tidak akan datang yang namanya musibah. Semuanya beriman, bertakwa, insya Allah tidak akan datang musibah. Maka apabila terjadi, ya, itu akibat dari perbuatan kita. Hadirin sekalian, maka kita inilah yang akan menyelamatkan negeri ini, ya. Kitalah yang akan menyelamatkan. Berarti kita harus menyelamatkan dari iman kepada Allah yang benar, beramal soleh, kita meninggalkan perbuatan maksiat. Insya Allah negeri akan bisa aman dengan amal-amalan kita ini. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha
innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah yang Allah muliakan, pada khutbah yang kedua kami tambah dan kami simpulkan. Yang pertama, sebagaimana saya sampaikan dalam khutbah yang pertama tadi, mengapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah bencana alam, apakah yang namanya gempa bumi, tanah longsor, banjir dan sebagainya. Kita kembalikan ini semuanya adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah tetapkan. Tetapi juga ada penyebabnya. Itu semua penyebabnya adalah manusia. Banyak yang ingkar kepada Allah, banyak yang berbuat maksiat dengan terang-terangan, maka Allah akan berikan suatu peringatan buat orang yang beriman, tetapi buat orang-orang kafir merupakan siksa buat orang-orang kafir. Maka hadirin sekalian, marilah kita jaga negeri ini dengan diri kita masing-masing. Senantiasa kita selalu bertakwa, beriman kepada Allah dengan beramal saleh yang lebih baik lagi, agar Allah Subhanahu wa taala tetap memelihara negeri kita, desa kita dari ancaman-ancaman musibah atau bencana. Maka kitalah yang untuk menjaganya dengan beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, semoga saudara-saudara kita yang kena musibah, baik itu di Cianjur dan sebagainya, itu hanya sebatas peringatan saja. Dan yang kedua, mudah-mudahan semuanya diberikan kesabaran, kesakinahan, mereka tetap beriman kepada Allah dengan tidak melunturkan mereka dalam iman kepada Allah atau beriman atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya marilah kita bermunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa rukwana wa sujudana wa ta'budana wa qiraatana wa taubatana wa du'aana ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.